Inilah sejumlah pengakuan Barada Richard Eliezer alias Baradae terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae akan menjalani sidang perdana kasus kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 18 Oktober 2022. Jadwal sidang Baradae berbeda dengan 4 tersangka kasus pembunuhan rencana Brigadir J termasuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf, dan Bribka Riki Rizal akan menjalani sidang perdana pada Senin 17 Oktober 2022. Diketahui Baradae menjadi sosok yang paling disorot bahkan menjadi tokoh kunci pembongkar kasus kematian Brigadir J. Dalam pengakuan pertama, Baradae mengatakan telah menembak Brigadir J dengan alasan membela diri. Saat diminta keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akhir Juli 2022, Baradae mengaku menembak karena merespon Brigadir J. Hal senada juga disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Kamis 4 Agustus 2022. Taufan mengaku sempat bertanya kepada Baradae kenapa masih melepaskan 2 tembakan kepada Brigadir J yang telah tersungkur. Baradae, kata Taufan dalam kesaksiannya kepada Komnas HAM, mengatakan tembakan 2 kali dilontarkan untuk memastikan tidak ada lagi perlawanan dari Brigadir J. Sebagaimana dalam narasi awal yang beredar, peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Brigadir J disebut sempat mengancam Putri Chandrawati dengan menodongkan pistol hingga membuat dia berteriak. Baradae juga berada di lantai 2 rumah tersebut lantas merespon teriakan Putri, tetapi malah dibalas oleh tembakan Brigadir J. Baradae, anggota BRIMOB yang diperbantukan sebagai sopir Ferdi Sambo itu pun membalas dengan melepaskan peluru. Dalam baku tembak tersebut, Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut memberondong 5 peluru ke Brigadir J. Masih menurut narasi awal, Baradae bahkan diklaim seorang penembak jitu. Ganti pernyataan awal, Baradae lantas ditetapkan sebagai tersangka kematian Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022 atau hampir 1 bulan setelah kematian Joshua. Baradae diduga tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J sehingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Tak berapa lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Baradae lantas mengubah sejumlah pernyataan awalnya. Ia mulai bernyanyi dengan membongkar sejumlah hal termasuk menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Melalui pengacaranya terdahulu, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, Baradae mengatakan tidak ada baku tembak di rumah Ferdi Sambo saat hari kematian Brigadir J. Burhanuddin mengklaim tembakan yang diletuskan dari pistol Brigadir J untuk membuat seolah-olah terjadi peristiwa baku tembak. Tembakan dari senjata Brigadir J diarahkan ke dinding di sekitar tempat kejadian perkara penembakan. Baradae juga mengungkapkan ada sosok atasan yang memberinya perintah untuk menembak Brigadir J. Menurut Burhanuddin, saat itu Baradae mendapat tekanan untuk menembak Brigadir J, sehingga dia tak punya pilihan lain untuk melepaskan peluru. Belakangan akhirnya diketahui sosok yang memberinya perintah itu adalah Ferdi Sambo. Usut punya usut ada alasan mengapa akhirnya Baradae mau mengubah pernyataannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perubahan keterangan Baradae baru dilakukan dalam pertemuan dengannya bersama tim sus.